Bencana merupakan suatu gangguan yang dapat menyebabkan kerugian yang meluas kepada manusia, baik dari segi tatanan ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Selain akan kaya sumber daya alam, wilayah maritim juga dapat berpotensi bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang dapat diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa alam tersebut. Geografis di Indonesia yang menyebabkan bencana alam. Kondisi geografis adalah semua ciri atau fitur fisik di suatu wilayah yang menyebabkan bencana alam, yang mencakup topografi dan letak geografi. Topografi itu mencakup gunung, daratan, dan sungai, kalau letak geografi itu mencakup gunung berapi, posisi lempeng tektonik, dan laut. Kemudian pada daerah Gorontalo ini ada beberapa faktor geografis yang berkontribusi menyebabkan bencana alam. Ya, terutama pada zona subduksi lempeng tektonik. Zona subduksi lempeng tektonik itu akan jika ada pembelahan akan terjadi aktivasi gelombang tsunami yang akan menyebabkan bencana alam tsunami. Wilayah maritim, terutama wilayah pesisir laut, adalah wilayah yang akan penuh sumber daya alamnya yang ada di lautannya ataupun yang ada di daratannya. Nah, selain berpotensi akan sumber daya alam yang banyak, wilayah maritim juga itu berpotensi terhadap terjadinya bencana. Bencana yang saya maksud di sini adalah bencana alam. Bencana alam yang terjadi di wilayah maritim berupa banjir, tsunami, dan tanah longsor. Yang pertama itu adalah banjir. Dampak banjir bagi wilayah maritim itu yang pertama adalah kerusakan sarana dan prasarana, karena air banjir itu akan merendam gedung dan bangunan-bangunan pemukiman warga serta kendaraan. Selain itu, banjir juga menyebabkan melumpuhkan sarana atau transportasi di daratan. Selain itu juga banjir menyebabkan genangan-genangan air itu bisa timbulnya berbagai macam penyakit seperti diare ataupun DBD. Selain itu, banjir juga sebagai salah satu pemicu akan terjadinya tanah longsor, karena wilayah pesisir dekat dengan daerah pegunungan, maka air banjir yang semakin banyak itu akan mengikis daerah pegunungan dan akan tanah yang ada di gunung itu menyebabkan runtuh dan bisa terjadinya longsor. Baik, bencana alam yang kedua itu adalah tanah longsor. Yang tanda yang di belakang saya ini menandakan bahwa tanah di atas itu mudah longsor. Dampak tanah longsor ini yaitu yang pertama menyebabkan rusaknya infrastruktur, dan yang kedua terganggunya transportasi yang dalam keduanya yang jalan, yang ketiga memakan korban jiwa karena tanah longsor ini terjadi secara tiba-tiba, dan yang terakhir itu menimpa tanah longsor ini dapat menimpa bangunan atau rumah-rumah warga sehingga rumah-rumah warga itu kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya, bencana alam yang ketiga yaitu tsunami. Tsunami merupakan bencana alam yang paling dahsyat yang bisa berdampak, yang salah satunya itu memakan korban jiwa yang banyak. Yang kedua itu air laut itu akan terkontaminasi ke area pertanian, perkebunan, dan bisa terkontaminasi juga ke air bersih. Selain juga, tsunami ini bisa menyebabkan rusaknya sarana dan prasarana dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Jadi contoh-contoh bencana alam yang sering terjadi di wilayah pesisir itu ada beberapa. Contohnya ada tsunami, banjir, dan tanah longsor. Nah, yang akan saya jelaskan adalah tsunami. Tsunami adalah suatu gelombang besar di laut yang terjadi karena adanya gempa bumi atau longsoran di dasar laut. Saya di sini akan menjelaskan upaya mitigasi bencana. Nah, apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana. Mitigasi bencana dibagi menjadi dua, yakni mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Nah, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, yakni ada 4. Pertama, kesiapsiagaan, yakni diantaranya melakukan peringatan dini dan perencanaan siaga. Yang kedua, yakni tahap darurat, melakukan perencanaan operasional dan bantuan darurat. Yang ketiga, pasca darurat, melakukan pemulihan, rehabilitasi, dan pembangunan kembali. Dan yang terakhir, pencegahan atau penjinakan yang dapat secara simultan dilakukan dengan peran aktif masyarakat. Adapun beberapa teknologi yang dapat membantu pencegahan dalam suatu bencana alam terdapat pada gambar di sebelah, yaitu teknologi yang bernama buoy. Buoy merupakan sistem pelampung yang diletakkan di tengah laut untuk mendeteksi gelombang pasang dan tsunami. Nah, buoy adalah salah satu opsi teknologi pendeteksi dini tercepat atas peluang terjadinya bencana tsunami. Dan adapun teknologi yang kedua yaitu
pada gambar di sebelah sini merupakan skema reaksi peringatan dini tsunami yang disusun oleh pemerintah untuk bereaksi terhadap peringatan baik dari alam maupun teknologi tentang potensi maupun kejadian tsunami. Adapun alat teknologi yang ketiga yaitu yang terdapat di gambar sini yang merupakan alat seismometer yang digunakan untuk mendeteksi adanya gempa bumi. Dan yang terakhir adalah alat teknologi yang sangat canggih dan yang sekarang sering digunakan oleh warga-warga masyarakat Indonesia yang merupakan aplikasi BMKG yang seperti gambar di atas yang dapat membantu mendeteksi gempa bumi dan bencana alam lainnya. Masyarakat untuk mengurangi dan menghindari risiko bencana dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat. Pemahaman kebencanaan menjadi salah satu aspek fundamental bangsa Indonesia untuk meningkatkan moral masyarakat agar dapat menjunjung tinggi nilai baik etika, bertindak, dan partisipasi penanggulangan bencana. Langkah-langkah dalam perumusan potensi dan mitigasi bencana alam. Yang pertama itu identifikasi potensi bencana alam. Potensi bencana alam merupakan salah satu aspek penting dalam pertimbangan perumusan kebijakan pengembangan wilayah. Nah, berdasarkan pemahaman potensi bencana alam yang mungkin terjadi, maka diperlukan langkah preventif, proaktif, dan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi, dan sistem penanggulangan sebelum bencana alam terjadi. Yang kedua itu peringatan dini terhadap bencana. Peringatan dini terhadap bencana merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan akan adanya tanda yang mengidentifikasi bencana alam seperti pergeseran tanah, pergeseran lempeng bumi yang ada di bawah laut, dan bencana alam lainnya. Yang ketiga itu tindakan pencegahan. Yang pertama itu penempatan tanda bahaya seperti yang di belakang saya ini tanah yang di atas ini mudah jatuh ke bawah. Terus yang kedua itu penempatan pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang aman. Terus yang ketiga itu latihan dasar kebencanaan bagi masyarakat. Halo guys, apa sih bencana sosial di wilayah maritim? Nah, bencana sosial di wilayah maritim itu disebabkan oleh faktor-faktor yang terjadi di daerah pesisir atau pulau-pulau kecil. Seperti apa faktor-faktor tersebut? Seperti konflik antara masyarakat A dan masyarakat B, daerah A dan daerah B, seperti kekerasan, eksploitasi, dan kriminalisasi, serta kerusakan lingkungan yang sangat berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem maritim. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dampak sosial yang terjadi di wilayah maritim. Nah, yang pertama itu contohnya itu adalah pencemaran air laut. Nah, pencemaran air laut itu adalah perubahan kualitas air laut yang disebabkan oleh manusia yang membuang sampah sembarangan, membuang zat kimia ke dalam laut, dan membuang minyak ke dalam laut. Nah, yang kedua itu adalah dumping, yaitu pembuangan sampah-sampah yang sudah tidak digunakan ke laut ataupun pesisir pantai. Nah, yang ketiga itu adalah penambangan pasir dalam laut. Nah, penambangan pasir dalam laut itu mengakibatkan erosi pantai, perubahan arus, dan perubahan gelombang laut. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu bencana sosial di wilayah maritim. Bencana sosial yaitu bencana yang disebabkan antara itu kelompok atau komunitas di suatu wilayah maritim, yaitu seperti pencemaran laut. Pencemaran laut itu seperti membuang sampah sembarangan di sekitar tepi pantai, membuang zat-zat kimia di laut, dan kemudian itu tidak menjaga lingkungan. Jadi dampaknya itu bisa seperti ini. Sampah-sampah yang dibuang di daerah laut bisa menimbulkan berbagai penyakit seperti anemia, malaria, dan juga bisa menyemparkan lingkungan jadi tidak sehat dan tidak bagus untuk dipandang. Saya di sini akan menjelaskan apa itu bencana sosial dan upaya dalam penanganan bencana sosial. Jadi bencana sosial adalah bencana yang disebabkan karena rentetan peristiwa yang dialami oleh manusia. Bencana sosial ini juga disebabkan karena adanya konflik antar kelompok, komunitas, dan adanya aksi teror. Nah, upaya-upaya dalam penanganan bencana sosial ini ada 3. Yang pertama, diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat. Karena partisipasi dari masyarakat ini sendiri sangat mempengaruhi dalam penanganan bencana sosial. Kemudian yang kedua yaitu diperlukan adanya pendidikan. Karena pendidikan ini dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk mencegah bencana sosial. Kemudian yang ketiga diperlukan adanya penegakan hukum.